Halo semuanya, perkenalkan saya Faradila Dewi Rosanti dari kelas Teknologi Pangan A dengan NIM 230201191400084. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji ranking. Uji ranking merupakan salah satu metode yang termasuk dalam uji skalar, di mana penilaian oleh penyuluh dinyatakan dalam besaran kesan dalam interval tertentu. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan untuk mengurutkan kualitas mutu dan kesukaan dari konsumen terhadap suatu produk untuk menentukan mana produk yang terbaik dan produk yang paling buruk. Sistematika dari pengujian ini adalah panelis diminta untuk mengurutkan kualitas sensoris dari suatu produk sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi bisa dikatakan pengujian ini bersifat subjektif. Nah, di uji ranking kali ini kita menggunakan bahan-bahan yaitu susu Denkau, susu UHT, susu Frisian Flag atau susu bendera, susu Real Good, dan susu Indomilk. Semuanya memiliki rasa yang sama yaitu rasa coklat. Bahan yang digunakan ada susu Denko, Ultramilk, Indomilk, Frisian Flag, Real Good yang memiliki rasa coklat, serta alat berupa cup 90 ml. Hai semuanya, kita akan melakukan uji ranking dengan sampel susu rasa coklat. Nah, yang pertama kita akan uji secara warna. Di ranking 1 ada sampel dengan nomor 345, ranking 2436, ranking 311, ranking 4351, dan ranking 5917. Setelah itu kita akan menguji aromanya. Yang benar adalah pengujian dilakukan dari sebelah kiri dan tidak boleh dilakukan secara acak. Untuk aromanya, yang berada pada ranking 1 yaitu sampel nomor 351, ranking 2345, ranking 3436, ranking 4917, dan ranking 5171. Pengujian selanjutnya yaitu untuk mendeteksi kemanisan, rasa coklat, dan warna coklat. Itu sampel pertama yaitu nomor 436. Sampel 436 mendapatkan ranking kemanisan di ranking 3, ranking rasa coklat ranking 2, dan kekentalan nomor 2. Selanjutnya ada sampel nomor 2 yaitu 11 mendapatkan ranking kemanisan ranking 2, rasa coklat ranking 1, dan kekentalan ranking 1. Kemudian ada sampel nomor 351 yang mendapat tingkat kemanisan ranking 5, rasa coklat ranking 5, dan kekentalan ranking 4. Selanjutnya sampel nomor 4 yaitu sampel 917 mendapat kemanisan ranking 4, rasa coklat ranking 4, dan kekentalan ranking 3. Kemudian sampel yang terakhir, sampel 345 mendapat ranking kemanisan ranking 1, rasa coklat ranking 3, dan kekentalan ranking 5. Nah, setelah tadi kita bersama-sama melihat bagaimana cara uji ranking itu dilakukan, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu parameter kemanisan. Nah, di parameter kemanisan ini yang mendapat peringkat 1 atau ranking 1 yaitu sampel susu Indomilk. Sedangkan yang mendapat ranking 5 adalah susu Real Good. Terjadi perbedaan kemanisan antara 5 produk tersebut adalah karena perbedaan kadar gula atau sukrosa yang ditambahkan. Semakin banyak
gula yang ditambahkan pada saat pembuatan susu, maka susu yang dihasilkan akan semakin manis. Kemudian pembahasan yang kedua adalah rasa coklat. Sampel yang mendapat rank 1 adalah susu ultra, kemudian yang mendapat ranking 5 adalah susu real good. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penambahan perisa coklat dari masing-masing susu pada saat proses pembuatan. Semakin banyak coklat yang ditambahkan, baik itu coklat bubuk, perisa coklat, atau bahkan mungkin coklat murni yang ditambahkan, maka semakin kuat pula rasa coklat yang dihasilkan. Parameter yang selanjutnya atau parameter yang ketiga adalah aroma, yang mendapat peringkat 1 yaitu susu real good, yang berarti aroma coklatnya sangat tajam, sedangkan yang mendapat rank 5 yaitu susu UHT. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan intensitas penambahan dan jenis dari perisa coklat yang digunakan pada saat proses pembuatan susu coklat. Parameter selanjutnya atau parameter yang keempat adalah parameter kekentalan. Sampel susu yang mendapatkan peringkat 1 yaitu susu UHT, karena dari kelima sampel ia memiliki viskositas atau kekentalan yang sangat pekat, sedangkan berada pada peringkat 5 adalah susu Indomilk. Kekentalan yang ada pada sampel susu itu disebabkan karena adanya butiran lemak atau globular dan kasein yang terdapat pada susu. Jadi semakin banyak globular lemak yang terkandung dalam susu, maka semakin kental susunya. Selain itu, kekentalan juga disebabkan atau dipengaruhi oleh kadar air. Semakin banyak air yang ditambahkan pada saat proses pembuatan susu, maka butiran lemak atau globular akan semakin membesar dan kemudian pecah sehingga membuat susu menjadi kental. Hal ini yang mungkin terjadi pada susu dengan nomor urut 5 atau susu Indomilk. Parameter selanjutnya adalah parameter warna. Sampel yang mendapat ranking 1 atau menduduki posisi pertama adalah susu Indomilk. Sedangkan yang mendapatkan ranking 5 adalah susu Denkau. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan takaran pada saat penambahan perisa coklat pada saat pembuatan susu. Jadi semakin banyak perisa coklat yang ditambahkan, maka warna dari susu juga akan semakin coklat. Praktikum uji ranking ini dilakukan dengan cara sampel diletakkan pada cup dengan ukuran yang sama yaitu 90 ml dan penamaan menggunakan 3 digit angka. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya penilaian secara subjektif pada suatu produk. Misalnya, apabila tidak diberi nama atau tidak diberi kode, kita hanya memberi nama sesuai dengan realita yang ada, misalkan sampel 1 adalah susu ultra, sampel 2 adalah susu Indomilk. Ditakutkan panelis akan menilai secara merek yang tersedia. Misalkan dia secara pribadi suka terhadap susu ultra, maka dia akan menilai susu ultra menjadi ranking 1 tanpa mencoba sampel yang lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada saat pengujian ini berlangsung adalah faktor dari kondisi si panelis. Bisa berupa kondisi psikis, fisiologis, dan kondisi lingkungan sekitar. Kondisi psikis dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah error of habitual. Artinya bahwa panelis cenderung menilai beberapa sampel dengan nilai yang sama. Misalkan 3 dari 5 sampel mendapat ranking 3. Kategori yang selanjutnya adalah logical error. Logical error maksudnya adalah panelis berpikir bahwa misalnya susu yang memiliki warna coklat paling gelap menandakan rasa coklatnya juga semakin intens dan aroma coklatnya semakin intens tanpa mencoba terlebih dahulu. Atau ada lagi kategori selanjutnya yaitu kondisi psikis dari panelis mengatakan bahwa sampel yang berada di tengah adalah sampel yang paling enak, atau sampel yang berada di sebelah kiri adalah sampel yang paling enak, lalu yang paling kanan adalah paling buruk. Faktor lainnya adalah
faktor fisiologi dari panelis. Misalnya panelis dalam keadaan sakit atau sedang pilek, maka pengujian aroma tidak dilakukan secara optimal karena adanya sumbatan pada hidung sehingga aromanya tidak bisa tercium sepenuhnya. Kemudian ada lagi kondisi sekitar. Kondisi sekitar itu dapat berupa iklim yang sangat ekstrim. Misalkan panelis berada di ruangan yang sangat panas atau yang sangat dingin, atau bahkan kondisi yang sangat ramai. Selain faktor yang dapat mempengaruhi pengujian, terdapat juga faktor kesalahan yang terjadi pada saat pengujian dilakukan, yaitu panelis lupa untuk membilas lidah dengan menggunakan air putih setiap pergantian sampel. Hal ini akan menyebabkan penilaian tidak optimal. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah setiap panelis harus didampingi oleh satu orang yang bukan pembuat produk serta bukan panelis untuk mengawasi dan mengingatkan setiap gerak-gerik dari panelis. Misalkan mengingatkan untuk jangan lupa membilas lidah, atau jangan lupa setelah melakukan pengujian langsung ditulis di kolom yang sudah disediakan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa susu ultra menduduki ranking 1 pada parameter rasa coklat dan kekentalan. Sedangkan susu Indomilk mendapatkan ranking 1 pada parameter kekentalan, rasa kemanisan dan warna coklat. Sedangkan susu Real Good mendapat peringkat 1 pada parameter aroma. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.